Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Tari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen uji kinerja, perkenalkan nama saya Fauzan, SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tentu PAI Batch 2 asal LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Tari Padang Sidempuan, dengan NIM 25211000541. Saya akan melaksanakan praktek mengajar uji kinerja di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Izzah Sibuhuan. Ini adalah KTP saya sebagai mahasiswa, dan ini adalah kartu ujian saya sebagai mahasiswa untuk mengikuti uji kinerja. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat menjadi salah satu motivasi bagi saya pribadi dan kepada kita semuanya. Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk belajar hari ini? Perhatikan sudah rapi di bangkunya, sudah rapi. Namun kita siap untuk melaksanakan belajar. Kemudian sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama yang akan dididik oleh abang kita, abang Tamrin Daud sebagai kepala. Silakan mengikat dan wajib Indonesia. Para saudara semuanya silahkan berdiri. Ayo berdiri. Baik, kita mulai.
Ustaz absen satu persatu. Yang pertama ada Asyifa Nauswa, ada B. Ada Kak Aini Tiana Rana. Wah, ini kemana ini kan? Ada yang suka tadi? Alhamdulillah. Kemudian Ahmad Al-Fatih Afrizal. Sehat Alhamdulillah. Sehat. Kemudian ada Kak Andini Fitri Nasution. Mana Kak Andini? Kemudian ada Bang Chandra Jamil. Ini ada informasinya enggak? Tidak. Ada informasinya besok ditanya sama Ustaz kenapa tidak hadir main atau hari. Kemudian ada Kak Aulia Putri Harahap. Aulia Putri Harahap. Kemudian ada Bang Fadlan Ansori. Bang Fadlan. Ada Bang Fadlan Hanafi. Oke, Bang Fadlan Hanafi. Ada Faizal Zahra Hasibuan. Bang Farhan Alvaro. Baik, nampaknya anak-anak Ustaz ini kurang semangat. Kenapa pagi-pagi kurang semangat? Atau memang tadi kurang tidur tadi malam? Harus semangat pagi-pagi. Sebelum makanya kita belajar, kita semangat. Kita untuk mensupport menyemangati anak semuanya. Tepuk semangat! Baik, sebelum kita belajar rukun iman kepada akhir, kita kemarin sudah mempelajari tentang rukun iman. Siapa yang masih ingat kira-kira rukun iman itu ada berapa? 6. Ya, 6. Nomor 1 siapa? Tunjukkan. Oke, bagus. Oh ya, oke. Oke, nomor 4. Iman pada Allah. Jadi, sekarang kita akan baik anak-anak Ustaz semuanya, ini kita belajar tentang beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Sebelum kita belajar tentang Ustaz menjelaskan tentang hari akhir dan hari kiamat, kira-kira kalau Ustaz sampaikan tentang hari kiamat itu apa yang Anda pikirkan? Kira-kira apa yang dalam Anda pikirkan? Buat suaranya. Banjir, oke. Hah? Tsunami, oke. Gempa, apa lagi? Meninggal, oke. Kebakaran, luar biasa terus. Hancurnya bumi, oke. Apa? Iya, kalau Ustaz sampaikan tentang kiamat, apa kira-kira kiamat itu bertahu? Apa saja tadi? Hancurnya alam semesta, oke. Semuanya ini adalah apa namanya versi daripada kiamat. Kiamat, maka kiamat itu adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yang semua akan merasakan manusia yang ada di alam dunia ini. Itu adalah pengertian daripada hari kiamat. Kemudian anak-anak Ustaz, baik anak-anak Ustaz, sebelum kita melanjutkan materi kita, maka kita perlu mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah
Semoga Anda semuanya bisa mengetahui, menjelaskan makna hari kiamat kepada kita sendiri dan kepada kawan-kawan serta. Kemudian Anda bisa mengetahui macam-macam dari jenis-jenis tanda-tanda kecil tentang hari kiamat. Ini Anda harus ketahui, mampu dan bisa menjelaskan pengertian hari kiamat. Kemudian mampu dan bisa menyebutkan tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan yang ketiga, Anda semuanya setelah mempelajari ini, Anda dapat mengetahui membuat peta konsep ataupun mengambil hikmah daripada peristiwa hari kiamat itu sendiri. Oke, kita hari ini harus akan menjelaskan tentang pengertian beriman pada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yang pasti akan terjadi, di mana seluruh makhluk termasuk manusia yang pernah hidup di dunia atau di bumi akan dibangkitkan, kemudian hidup lagi untuk mendapatkan perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukan selama itu adalah pengertian daripada hari kiamat secara sederhana. Jadi anak-anak semuanya, bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Tapi kita tidak tahu kapan hari, waktu dan tanggalnya hari kiamat yang besar itu. Tetapi pasti akan terjadi. Maka hari kiamat ini berlaku untuk semuanya manusia yang pernah hidup di bumi dan manusia yang pernah hidup di alam ini. Dan kita disuruh untuk memperbanyak amal ibadah, amal-amal soleh yang akan dibawa oleh kita ketika nanti di akhirat. Karena semuanya amal perbuatan, amal yang kita kerjakan, perbuatan yang dilaksanakan akan dibalas oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Az-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat baik, beramal baik sebiji zarah, Allah Ta'ala pasti akan membalas. Dan barang siapa yang berbuat amal kejelekan, amal keburukan sebiji zarah, Allah pasti tahu dan Allah pasti membalas. Makanya kita diupayakan untuk beramal yang soleh untuk bekal kita menuju akhirat. Kemudian hari kiamat itu dibagi kepada dua macam. Ya, dua macam. Ada kiamat kecil, itu yang dinamakan dengan kiamat sughra. Ada kiamat yang besar, itu yang disebut dengan kiamat Ustaz, apa itu kiamat kecil itu? Rupanya ada namanya kiamat kecil itu ada. Apa itu kiamat kecil itu? Kiamat kecil itu contohnya seperti pohon yang roboh, ya, kemudian kebakaran, kemudian gempa bumi sehingga menghancurkan gedung-gedung, kemudian upaya menghancurkan sekolah, sehingga ini masuk kepada kategori kiamat kecil. Kiamat kecil.
Ini semuanya yang terjadi di alam ini, bencana alam ini adalah bentuk kiamat kecil. Kenapa kiamat kecil? Karena tidak seluruh dunia yang merasakan, hanya sedikit daerah atau sebagian wilayah yang terkena pergerak bencana. Itu bedanya sama kiamat kubro. Tapi nanti kalau udah kiamat kubro, kiamat yang besar itu, semuanya alam ini akan hancur. Nggak bisa bersembunyi kita. Kakak bersembunyi di bawah kolong, mati tak bisa. Kakak bersembunyi di bawah apa itu jembatan yang gelap, tak bisa. Semuanya akan hancur karena adalah sudah ditentukan waktunya, dan kiamat kubro akan datang. Bahwasanya beriman kepada hari kiamat merupakan bagian daripada bentuk iman yang sama-sama kita yakini. Baik, anak Ustaz mau membagikan tugas kelompok sama saya semuanya. Ini bagi kelompok dikerjakan, diselesaikan. Nanti untuk petunjuknya Ustaz sampaikan. Silakan dibaca dulu, nanti Ustaz kasih petunjuk. Oke. Buka, tata. Oke. Sekarang tugas itu sudah ada di depan kalian. Sudah ada gambar ya. Sudah ada gambar tiga di situ. Ada gambar tiga. Dikerjakan aja. Kerjakan. Ya, dulu Ustaz. Kerjakan. Ya, Kakak. Sesuaikan dengan gambar yang ada. Gambar pohon yang bagus. Tapi sesuai kalau yang kurang apakah dia kenapa ini yang kecil? Dan seperti yang sudah dikerjakan kemarin ini. Baik, ada yang belum paham? Nah, ini nomor satu, bahwa ini sesuai dengan ini. Apa gambar pohon tumbang kebakaran hutan? Apakah ini yang masuk kepada kiamat? Ya, jadi sesuai sama gambar. Mana lagi? Ini mana? Mana gambar? Ini. Disesuaikan dengan gambarnya ya. Ini sama gambar. Pertama gambar pohon. Pohon yang berlebar. Tadi yang apa? Yang jenis coba jenis. Dia di sini. Oke, disesuaikan dengan gambarnya.
sudah semuanya? Baik, yang maju silakan kepada kelompok Kak Maizah dan Kak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami. Gambar pohon tumbang. Gambar orang sakit atau wafat. Gambar bangunan sekolah yang karena peristiwa ini adalah konflik yang terjadi pada sebagian kecil alam atau makhluk hidup bukan sebuah soal cerita. Karena masyarakat membuang sampah karena bangsa itu tetapi sebenarnya tidak karena gempa dan terjadi dan tidak ada layak. Lanjut ke kelompok 2. Lagi lagi. Baik, kelompok selanjutnya silakan lagi. Kelompok karena bangunan itu hancur yang tidak bisa digunakan lagi jika ini yang bersaksi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anda semuanya yang telah menyampaikan presentasinya di hadapan kita semuanya. Mudah-mudahan makin ke depan makin bagus, makin baik, dan diskusi kita semakin membaik. Baik, Ustaz, hari ini saya akan memberikan tugas mandiri, tugas individu akan disampaikan sesuai dengan petunjuknya. Bacalah pernyataan di nomor kiri nanti ini, kemudian pasalkan cari pasal yang cocok di sebelah kanan. Ini nanti kita akan bukunya satu-satunya. 1, 2, 3. Oke,
mengerjakan tugas mandirinya, perhatikan antara caranya. Petunjuknya perhatikan. Bacalah pernyataan di kolom sebelah kiri, ini dia. Kemudian nomor 2, cari pasangannya di kolom sebelah kanan, ini lagi. Dan tarik garis atau tuliskan hurufnya di dalam kotak. Ini jawaban ini atau cocokan ini boleh digaris atau boleh dikasih huruf. Ya? Ini satu saja. Kalau digaris, kalau di huruf, jangan dua-dua. Ya. Nah, oke. Selamat mengerjakan. Kita bicara bersama. Jangan masing-masing. Terus. Kerjakan ya. Pelajaran kita yang akan datang tentunya kita belajar tentang rukun iman yang ke-6. Dari rukun iman ke-6 tentang rukun iman kepada Allah dan keluarga Allah Ta'ala. Maka kepada anak usaha semuanya dibaca-baca kembali bukunya pelajaran yang akan datang supaya kita bisa diskusikan lebih baik lagi. Dan tadi PR itu tugas tadi dikerjakan di rumah. Yang sudah belum dikerjakan di rumah dan dikumpul di depan, insya Allah akan bisa periksa dan akan nilai. Baik, demikian. Sebelum kita, bagaimana pembelajaran kita hari ini semuanya? Ulangi saja. Sekali, oke. Sini. Semuanya tepuk tangan semuanya. Baik, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan dengan bacaan hamdalah.